Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Guru lewat video yang Bu Guru kirimkan pagi hari ini. Gimana kabar kalian semuanya? Bu Guru harap semuanya masih tetap dalam keadaan sehat dan masih menjaga kebersihannya. Oke, pagi hari ini sebelum kita belajar, seperti biasa mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Oke, hari ini anak-anak akan belajar bahasa Indonesia dengan judul perubahan cuaca. Nah, tema 5, subtema 2. Mari kita lihat ada apa saja Bu Guru hari ini. Yang pertama, anak-anak diminta untuk menggali pokok informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Nah, setiap teks pasti memiliki pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Untuk memperoleh pokok informasi dalam teks, kita dapat membacanya dengan cermat. Dengan membaca cermat, kita juga lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh melalui pertanyaan yang diberikan. Gitu. Selanjutnya, menggali informasi dari teks percakapan tentang perubahan cuaca. Nah, informasi tentang perubahan cuaca dapat kita peroleh dari teks tertulis. Kita bisa memperoleh informasi, contohnya misal dari teks percakapan. Gitu. Nah, di sini Bu Guru ada menampilkan contoh teks percakapan antara Jonas dan ayahnya. Kemarin hujan deras sekali, sekarang cuaca berawan. Apakah hari ini akan turun hujan ya? Hari ini bisa saja turun hujan, meskipun sekarang cuaca berawan. Mungkin malam nanti akan turun hujan. Berarti cuaca bisa berubah setiap waktu ya ayah. Benar Jonas, cuaca dapat berubah setiap waktu. Kemarin sepanjang hari hujan, tetapi hari ini hanya berawan. Bisa saja nanti malam turun hujan. Sekarang aku paham, perubahan cuaca dapat terjadi pada hari yang berbeda, tetapi juga dapat terjadi pada hari yang sama. Ya, betul sekali ya. Jadi misal pagi dia panas terik sekali, tapi pada siang hari bisa saja dia hujan deras gitu. Nah, ada juga kadang dia mendung sekali ya. Tahu-tahu tidak ada hujan sama sekali di satu hari yang sama itu. Begitu dia. Nah, ini di sini kan Bu Guru sudah punya contoh teks percakapan. Oke, kita kembali ke yang sebelumnya. Nah, di sini anak-anak diminta menggali informasi dari teks percakapan gitu. Coba dilihat. Dari teks percakapan ini apa informasi yang kalian dapatkan? Iya, betul. Kalau misalnya cuaca itu gampang sekali berubah. Ya kan? Nah, dijelaskan kan kalau misalnya cuacanya berawan tapi bisa jadi turun hujan gitu. Kemudian sepanjang hari hujan, tetapi besoknya berawan gitu. Jadi dia berubah-berubah. Itu informasi yang kita dapatkan dari teks percakapan yang Bu Guru sampaikan pagi ini. Nah, mari kita lanjutkan. Selanjutnya ada menemukan kata-kata yang terdapat pada teks tentang perubahan cuaca beserta maknanya. Kata-kata yang terdapat pada teks tentang perubahan cuaca perlu kita pahami maknanya. Pemahaman tentang makna kata akan memperjelas informasi yang kita peroleh. Misalnya, informasi tentang perubahan cuaca dapat kita ketahui karena kita memahami makna kata cuaca. Jadi, kalau kita misalnya mendapatkan informasi tentang cuaca, itu karena kita mengetahui atau memahami makna dari kata cuaca itu sendiri, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini Bu Guru ada contoh teks tentang cuaca pastinya. Persiapan menghadapi perubahan cuaca. Perubahan cuaca seringkali sulit ditentukan. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi perubahan cuaca. Misalnya ketika kita akan pergi, kita melihat di luar cuaca mendung, kita perlu mempersiapkan payung atau jas hujan. Payung atau jas hujan akan melindungi kita dari hujan. Sebaliknya, kita akan pergi pada saat cuaca panas. Pada saat cuaca panas, kita menjadi mudah berkeringat. Kita perlu menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat agar terhindar dari bilang keringat. Bahan pakaian yang mudah menyerap keringat misalnya bahan katun gitu ya. Nah, di sini ada gambar ibu dan anaknya yang sedang berjalan menggunakan payung. Nah,
Mungkin kurang jelas di sini ya, tapi di sini keterangannya disebutkan saat cuaca mendung kita sebaiknya membawa payung atau jas hujan ketika akan bepergian. Berarti di foto ini kelihatan kalau situasinya sedang mendung atau sedang hujan karena dia pakai payung ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Kita lihat bersama-sama kalau misalnya ada lanjutannya, menemukan informasi dari teks lisan tentang perubahan cuaca. Kita dapat berlatih menemukan informasi dari teks lisan dengan cara mendengarkan teks yang dibacakan guru atau teman kita. Pada saat guru atau teman kita membaca teks tentang perubahan cuaca, catatlah pokok-pokok informasi yang terdapat pada teks tersebut. Nah, jadi di sini Bu Guru mau mencoba membacakan kepada kalian sebuah teks. Nanti kita lihat apakah anak-anak bisa menangkap makna dari ini. Oke, disimak baik-baik ya. Nah, perubahan cuaca. Cuaca merupakan keadaan udara harian di wilayah tertentu dan waktu tertentu. Cuaca terjadi dalam waktu tertentu sehingga dapat mengalami perubahan setiap harinya. Misalnya, hari ini cuaca cerah, tetapi memasuki hari berikutnya langit tampak mendung dan disusul dengan turunnya hujan. Perubahan cuaca juga dapat terjadi secara tiba-tiba di hari yang sama. Misalnya, ketika siang hari cuaca sangat terik, malam hari berubah menjadi cuaca hujan. Perubahan cuaca tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya perubahan suhu lingkungan, angin, tekanan udara, kelembapan udara, cuaca hujan, sinar matahari, dan kondisi awan. Kita dapat mengetahui informasi tentang perkiraan cuaca atau kemungkinan cuaca melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa disingkat BMKG. BMKG biasanya menyediakan informasi perakiraan cuaca atau perubahan cuaca yang akan terjadi pada hari itu di setiap daerah. Dengan mengetahui perakiraan cuaca atau kemungkinan cuaca, kita dapat mempersiapkan diri agar kegiatan kita tetap berjalan dengan baik. Nah, itu saja teks dari yang bisa Bu Guru bacakan, teks lisan. Kalian pasti bisa menemukan informasi yang penting dari teks tersebut. Oke, mari kita lanjutkan kembali. Selanjutnya ada meringkas informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Anak-anak dapat menemukan berbagai informasi dari sebuah teks. Kalian juga dapat menuliskan kembali informasi-informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Untuk menyingkat isi teks, anak-anak dapat meringkas. Nah, meskipun singkat, ringkasan tetap tersusun oleh kalimat efektif. Ingat, kalau hal yang perlu diperhatikan saat membuat kalimat efektif apa? Harus jelas ya, subjeknya siapa, kemudian kata kerjanya apa. Jadi kata kalimat itu sangat efektif. Selanjutnya ada menyajikan informasi dalam bentuk gambar atau bagan. Banyak peristiwa yang terkait dengan perubahan cuaca, misalnya proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan merupakan siklus air di bumi. Siklus air tersebut dapat disajikan dalam bentuk gambar atau bagan. Nah, kemudian anak-anak dapat menemukan informasi yang diperoleh dari gambar atau bagan itu tersendiri. Selanjutnya, perubahan cuaca dari mendung menjadi hujan. Nah, di sini ada Bu Guru tampilkan gambar siklus air. Mari kita simak bersama-sama. Jonas akan berangkat ke sekolah. Ia melihat keluar jendela, cuaca tampak mendung. Seperti biasanya, Jonas selalu mempersiapkan diri dengan baik saat akan bepergian. Oleh karena itu, cuaca mendung. Jonas membawa payung sebagai persiapan jika turun hujan. Terjadinya hujan karena ada siklus air di bumi. Siklus air tidak pernah berhenti. Ayo, silakan kita perhatikan gambar proses siklus air tersebut di bawah ini. Siklus pertama, lihat ya, ada angka 1. Air menguap karena panas matahari dan membentuk awan. Oke, airnya menguap. Kemudian
Uap air di dalam awan mengalami pendinginan sehingga menjadi titik-titik air di dalam awan. Gitu. Ketiga, titik-titik air yang ada di dalam awan semakin banyak, bergabung menjadi satu, semakin berat dan besar. Akhirnya turunlah sebagai hujan. Yang keempat, air yang turun ada yang mengalir melalui sungai dan ada yang terserap ke dalam tanah. Nah, kalau misalnya dia mengalir ke sungai atau ke laut, maka siklus selanjutnya adalah menguap kembali. Dia kembali ke siklus 1. Gitu ya. Jadi dari siklus 4 langsung ke siklus 1 kembali gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya ada ucapan terima kasih. Nah, ini saja materi dari Ibu Guru pada pagi hari ini. Ibu Guru harap kalian paham dengan materi yang Bu Guru berikan hari ini. Untuk tugas akan Bu Guru berikan terpisah, tidak ada di dalam video, oke? Oleh karena itu, tetap semangat ya, walaupun kita belajar daring. Nah, di akhir video Bu Guru ucapkan terima kasih untuk belajar pagi hari ini. Dan tidak lupa untuk menjaga kesehatan, mentaati protokol kesehatan, dan tetap semangat. Oke? Itu saja dari Bu Guru. Salam sehat, salam DigiTM.